buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Jadi terkait dengan lahan pekuburan yang menjadi polemik sampai ada teman-teman di Dewan yang menyatakan terjadi pembohongan publik. Jadi dalam hal ini saya juga bisa mengklarifikasi bahwa kebetulan saya juga masuk di Pansus. Nah, pembahasan di Pansus itu menyangkut ranperda tempat pemakaman umum yang ada di Kota Manado dan pengelolanya. Nah, kita memang sudah hampir sebulan lebih itu kita membahas tentang ranperda tempat pemakaman umum. Nah, yang disorot kita sampai kita juga ke lokasi adalah tempat pemakaman umum yang ada di Desa Kiman. Nah, itu kita sampai sudah survei ke lokasi dan memang di sana belum siap, termasuk infrastruktur memang belum ada dan juga masih kosong, masih ada tumbuhan tanaman-tanaman dan sebagainya. Nah, terkait juga dengan retribusi, memang sesuai dengan pembahasan kita di Pansus itu Pemkot mengambil retribusi itu dari Perwal nomor 3 tahun 2011. Nah, dalam Perwal itu memang sudah disampaikan terkait dengan biaya. Standar biaya itu 700-an ribu lebih. Tapi itu adalah 700-an ribu itu ada klasifikasi. Memang terjadi perdebatan kalau bisa digratiskan dan di dalam Pansus itu memang sudah disepakati ada gratis bagi mereka yang kurang mampu. Mereka yang kurang mampu digratiskan oleh Pemkot. Tapi ada persyaratannya, ada keterangan kurang mampu. Tapi bukan secara teknis sudah dibahas juga bahwa keterangan itu bukan menjadi hal yang penting, tapi paling tidak keluarga sudah bisa untuk memakamkan jenazah. Nah, yang menjadi perdebatan sekarang ini, yang polemik ini, saya juga sebagai ketua fraksi Nasdem dan juga bagian dari Pansus merasa heran juga. Yang dipolemikan di sini adalah terkait dengan statement Pak Wali Kota adalah merupakan kebijakan populis dari Pak Wali Kota untuk mengantisipasi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan pekuburan. Nah, lahan pekuburan yang dimaksudkan di sini adalah yang ada di Kayuwatu. Nah, kita tahu bersama yang di Kayuwatu itu kan memang lahan pekuburan yang gratis, memang di awal adalah untuk COVID. Dan itu memang kan sudah ada yang dimakamkan di sana. Nah, seiring berjalan waktu, seiring berjalan keadaan situasi, kemudian juga atas kinerja kerja keras Bapak dalam mengatasi penyebaran COVID ini, Bapak kan turun langsung sampai di tingkat-tingkat kelurahan, sampai juga ke lingkungan dalam rangka untuk mensosialisasi terjadinya penyebaran COVID-19 pandemi ini. Sehingga kita bersyukur bahwa dengan sosialisasi ini, pandemi COVID ini di Kota Manado sudah semakin menurun. Nah, dengan situasi ini kemudian juga ditambah juga dengan keluhan-keluhan masyarakat terkait lahan pekuburan yang ada selama ini itu sudah tidak memadai, sudah penuh. Contohnya ada tailing, salah satu tailing, nah itu sudah penuh. Nah, oleh sebab itu dengan keluhan-keluhan ini, maka atas kebijakan populis Bapak Wali Kota dalam ini yang menurut kami dari fraksi Nasdem ini adalah kebijakan untuk kepentingan rakyat, kebijakan yang cerdas untuk kepentingan rakyat dengan untuk mengantisipasi keluhan masyarakat. Nah, lahan yang ada di Kayuwatu itulah yang sudah disampaikan oleh Bapak ini akan digratiskan, sudah digratiskan. Nah, silakan yang mau. Jadi kebijakan Bapak dalam mengantisipasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk digratiskan lahan pekuburan di Kayuwatu. Nah, yang dibahas oleh Pansus ini adalah yang ada di Kima Atas, karena kita sudah survei ke sana. Dan sebetulnya teman-teman di Pansus sudah tahu sebenarnya pekuburan di Kayuwatu itu pekuburan COVID dan sudah digratiskan, memang digratiskan kan. Nah, persoalan sekarang kan mengantisipasi di Kima Atas belum ada infrastruktur, belum memadai dan ranperda sementara dibuat. Saya kira kebijakan populis Bapak Wali Kota dalam ini untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat tentang lahan pekuburan. Nah, oleh sebab itu
saat yang tepat dalam mengakhiri periode Bapak dalam menjadi wali kota di Kota Manado selama 2 periode ini adalah ini kebijakan mengakhiri kepemimpinan beliau. Ini adalah kebijakan yang sangat positif. Nah, mari orang berpikir positif. Jangan melibatkan ini kebijakan program Bapak ini dengan hal politik. Ini susah. Meskipun ini tahun politik, tapi ingat bahwa Bapak ini ingin mengakhiri periode kepemimpinan, mengakhiri dengan program-program yang menyentuh masyarakat, mengakhiri dengan baik. Ingin betul-betul melayani masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa priorisasi Bapak sampai bulan Mei tahun 2021. Nah, ini tinggal berapa bulan ini, langkah antisipasi Bapak mengakhiri periode ini, beliau ingin membuat program-program yang strategis untuk kepentingan masyarakat. Salah satu adalah lahan pekuburan. Nah, sebetulnya bagi saya juga sebenarnya tidak ingin berpolemik tentang lahan pekuburan, karena ini kebijakan yang bagus sekali lah dari Pak Wali Kota, kebijakan strategis, kebijakan cerdas untuk kepentingan masyarakat. Janganlah kita berpolemik bahwa ini terjadi pemohon publik. Bagi saya tidak ada pemohon publik, karena saya juga di Pansus, yang di Pansus itu bicarakan di Kima Atas. Sedangkan saya kira teman-teman sudah tahu bahwa yang di Kaiwatu itu memang sudah ada, sudah digunakan, sudah dimakamkan. Nah, sekarang Bapak mengambil kebijakan untuk digratiskan jadi lahan pekuburan umum, karena memang di lahan-lahan lain kan sudah penuh. Sedangkan yang dibahas di Pansus itu yang di Kima Atas belum ada infrastruktur dan belum diratakan, masih ada tumbuhan tanaman sebagainya. Bentar Pak, Bapak anggota Pansus, apa Bapak merasa dibohongi oleh Pak Wali Kota seperti yang disampaikan oleh Bapak Roni Makawata? Saya kira saya tidak dibohongi, karena saya juga sudah tahu itu kan memang yang di Kaiwatu itu digratiskan. Sedangkan yang kita bahas di Kima Atas, di Desa Kima. Nah, yang Bapak sampaikan ini yang ada di Kaiwatu. Nah, masyarakat semua tahu kan bahwa di Kima itu gratis, jadi sampai itu gratis. Persoalannya sekarang ini kebijakan Bapak untuk menjadi lahan pekuburan umum, karena mengingat situasi di lahan kuburan yang ada di Kota Manado ini sudah tidak memadai. Kemudian di Kima yang sementara bebas ini infrastrukturnya belum ada, masih ditumbuhi tanaman-tanaman, belum ada jalan dan sebagainya. Nah, di Kaiwatu ini sudah ada, bahkan sudah ada yang dimakamkan. Oleh sebab itu, saya kira mari kita berpikir positif. Saya mengajak teman-teman Dewan, kelihatannya terlalu terbawa arus politik, arus pilwako, sampai kebijakan program yang strategis dari Bapak untuk kepentingan masyarakat seolah itu salah. Nah, ini mari kita kesampingkan ini pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran yang salah. Ini DPRD dan Pemkot harus tetap bersinergi, harus tetap sinergitas atau kerjasama terus untuk kepentingan masyarakat. Masakan kebijakan Pak Wali Kota untuk kepentingan masyarakat ini dianggap bahwa pemohon publik, ini kan saya kira rancu dan salah menurut saya. Ini kebijakan Bapak untuk kepentingan masyarakat. Nah, saya mengajak teman-teman Dewan untuk di situasi politik begini dalam rangka pilwako, ya tolong memberikan pencerahan kepada masyarakat yang positif lah. Jangan ketika ada program dari Pak Wali Kota selalu dinyatakan salah, bohong. Padahal sebenarnya pada kenyataan lapangan tidak ada. Malah sebenarnya saya pertanyakan, yang bohong ini siapa sebenarnya? Yang bohong sebenarnya siapa? Kalau kita menurut kembali ke belakang, contoh kebijakan Bapak dan BPN dianggap salah, pembahasan tidak dilaksanakan oleh teman-teman Dewan. Akhirnya yang salah kami juga sebagai anggota Dewan terlibat di dalam, hanya kami juga dinyatakan salah meskipun kita perjuangkan. Padahal yang bohong sebenarnya siapa? Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 23, salah satu tugas wewenang dari anggota DPRD Kota DPRD adalah itu membahas sepakat bersama itu anggaran APBD, baik itu ini maupun perubahan. Nah, sekarang tidak dijalankan oleh DPRD. Ada apa ini sebenarnya? Ini yang saya belum tahu. Yang bohong sebenarnya siapa? Nah, tapi menurut saya marilah kita lepaskan pemikiran-pemikiran yang negatif. Mari orang DPRD bersama Pemkot untuk sebagai penyelenggara pemerintah, mari orang laksanakan untuk kepentingan masyarakat. Mari orang berpikir positif. Ini adalah kebijakan program dari Pak Wali Kota mengakhiri periodenya.
Saya kira kebijakan Bapak ingin mengakhiri dengan yang manis tentunya kan, supaya selesai, tidak ada lagi yang menjadi permasalahan. Apalagi kebijakan Bapak ini untuk kepentingan masyarakat. Saya kira mari orang lepaslah ini kepentingan politik pribadi. Orang tata bahwa ini program untuk kepentingan masyarakat. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, kenapa harus dikatakan bohong publik? Nah, itu perlu diklarifikasi dan saya perlu klarifikasi bahwa memang sebetulnya yang dibahas pansus itu adalah yang di Hima atas. Ya, semoga teman-teman dan masyarakat ya nanti yang menilai. Biar masyarakat yang menilai bahwa di kebijakan Pak Wali Kota tidak semua DPRD Kota Manado tidak setuju. Kami setuju dengan kebijakan karena kami melihat ini adalah kebijakan untuk kepentingan masyarakat, totalitas umum masyarakat. Karena memang lahan pekuburan kita sudah tahu bersama bahwa sudah penuh di Kota Manado. Tinggal yang ada di Kaiwat. Di Kima belum ada infrastruktur dan sebagainya. Sudah digunakan yang ada di Kaiwat. Oleh sebab itu, mari bagi masyarakat yang membutuhkan, ya silahkan manfaatkan apa yang menjadi program Bapak untuk masyarakat kita, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Inilah yang Pak Wali Kota cerdas untuk melihat situasi kondisi meskipun dalam keadaan pandemi COVID ini. Kita mengalami susah, tapi Bapak tetap terus kerja keras. Nah, kami terus mendukung itu sebagai penyelenggara, bagian dari penyelenggara pemerintah. Tetap orang harus bersinergitas untuk jalannya roda pemerintahan sampai selesai. Nah, kita di Dewan harus berpikir terus. Saya kira demikian. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.